Halo teman-teman, ini podcast pertama aku di tahun 2021. 2020, terima kasih. Gak nyangka kita udah memasuki awal tahun yang baru, tahun 2021. Gak kerasa ya, kayak baru kemarin masih 2020. Sekarang udah 2021 aja. Aku harap semoga di tahun yang baru ini dengan awalan yang baik dan semakin banyak harapan-harapan baru dan kabar bahagia yang akan terjadi pada kita. Amin. Oh iya, sebelum masuk ke topik pembahasan, seperti biasa, bantuin aku dong buat ngembangin channel ini dengan cara like, subscribe, dan boleh banget buat komen supaya kita bisa saling diskusi bareng di kolom komen. Hey, kamu apa kabar di awal tahun ini? Bagaimana perasaan kamu ketika memasuki awal tahun 2021 dan meninggalkan 2020? Apakah ini suatu momen yang kamu tunggu-tunggu? Aku yakin banyak banget harapan yang kamu harapkan di 2021. Yang pastinya harapan yang jauh lebih baik dari 2020. Dan mungkin harapan yang kamu lanjutkan dari tahun 2020 yang belum tercapai. Tahun 2020 memanglah beda dari tahun-tahun biasanya. Ini bukan cuman kamu kok yang ngerasa begitu. Hampir setiap orang di seluruh dunia ngerasain betapa berbedanya tahun 2020 ini. Tahu nggak? Aku sampai pernah baca caption seseorang yang bilang, yang hanya bernafas dan menunggu 2020 berakhir, angkat tangannya. Ketika baca caption itu, aku kaget. Semenunggu itukah agar 2020 ini berakhir? Tapi setelah aku berkaca pada apa yang terjadi pada diriku sendiri selama tahun 2020, iya, aku juga melewati tahun 2020 dengan sangat berat. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sempat terbesit di benakku, tahun 2020 adalah titik nolku selama aku hidup. Terlalu banyak air mata yang keluar. Terlalu banyak malam yang kulalui dengan tangisan tak bersuara. Terlalu banyak mata sembab yang aku rasakan. Bahkan sempat berpikir, apakah aku masih ada harapan di masa depan? Karena banyaknya masalah yang terjadi di tahun 2020. Sama seperti caption yang aku baca tadi. Aku merasa kayak 2020 itu hanya yang penting hidup, melewati sehari-hari. Sungguh, itu pemikiran yang amat sangat menyedihkan. Ya, seperti itulah kondisiku pada tahun itu. Kalian sendiri bagaimana? Bagaimana kalian melewati 2020 ini? Aku harap kalian masih kuat ya, dan masih mendapatkan hal-hal yang buat kalian senang di 2020. Berbahagialah karena masih bisa melewati tahun ini. Karena banyak yang menyerah di tahun 2020. Banyak yang memilih untuk menyudahi pertandingannya. Aku harap teman-teman semua tetap berjuang ya menghadapi pertandingannya. Dan akhirnya bisa ditetapkan sebagai pemenang. Kita itu sangat berharga.
Gak ada yang bisa merebut nafas kita selain sang pemilik kehidupan kita. Kita masih bisa bertarung dalam pertandingan ini. Hanya yang perlu adalah kekuatan dan keteguhan dari kita sendiri. Bahwa kita bisa melewati semuanya dan juga tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Nah, aku yakin kalian yang lagi dengerin ini adalah orang-orang yang kuat, yang bisa melewati pertandingan yang dihadapi. Walau terkadang dengan berurai air mata. Tapi buktinya kan kita masih ada di sini di awal tahun 2021 yang penuh dengan harapan. Kalau teman-teman flashback ke 2020, bagaimana perasaan teman-teman? Senangkah karena banyak mimpi atau kabar sukacita yang terjadi? Kalau seperti itu, aku turut bahagia. Kiranya di tahun yang baru ini, kabar bahagia yang lain mengikutinya ya. Amin. Tapi, buat teman-teman yang kalau disuruh flashback 2020 dan responnya, kamu malah tarik nafas sambil menutup mata dan menghela nafas panjang. Aku mengerti. Hei, aku tahu melewati tahun 2020 itu tidak mudah. Banyak kekecewaan, kesedihan yang terjadi dari hari ke hari. Merasa seperti hidup hanya sampai seperti ini saja. Tahun 2020 memang berat kok. Menangislah jika kau lelah. Menangislah jika kamu merasa telah melewatkan semuanya dengan sia-sia. Tak apa untuk menangis sebentar, untuk meluapkan segala penat yang udah banyak terbendung dalam diri kamu. Meskipun hal itu tidak akan membuat terjadinya perubahan di masa lalu. Setidaknya, menangis membuat perubahan pada perasaanmu menjadi lebih tenang. Sesekali, ikuti ya apa yang tubuhmu mau. Jangan terlalu keras. Jangan terlalu menahan dan memaksakan hidup. Tak apa untuk menjadi lemah sebentar. Istirahatlah. Meskipun waktu tidak akan berputar ke belakang, masih banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk berbenah di tahun 2021 ini. Ya, jangan putus harapan. Di tahun 2020 emang sangat unik ya. Hebat banget. Bisa ngeluarin uraian air mata yang begitu deras, bahkan hampir tiap malam. Dan senyapnya malam menjadi teman, bahkan bisa-bisanya kita sampai menikmati dengan damai malam yang menuju pagi buta. Dengan terkadang overthinking yang menjadi makanan kita setiap malam. Aku yakin bukan cuma 1-2 orang aja yang seperti ini. Ada banyak yang seperti ini di tengah malam. Menjadikan malam menjadi teman baiknya. Teman-teman, setiap orang memiliki lintasan kehidupan yang berbeda-beda. Kita memiliki cerita dan dongeng kita masing-masing. Jadi, jangan terlalu overthinking ya. Cerita aja sama Sang Pencipta kita, Sang Pemilik kehidupan kita. Mungkin banyak resolusi tahun 2020 yang gak bisa kita capai. Banyak harapan yang tidak terkabulkan.
Mungkin kita merasa betapa payahnya diri kita di tahun 2020 ini. Ketika kita punya mimpi, kita tidak dapat mewujudkannya, justru malah kadang menimbulkan rasa yang sangat menyakitkan. Karena berpikir untuk bermimpi aja udah membuat banyak genangan di mata kita. Genangan air mata. Dan membuat hati serasa tertusuk-tusuk. Tapi setiap jalan pasti ada kok lubangnya. Sama seperti perjuangan, bakalan selalu ada rintangannya yang kadang bahkan sampai bisa menimbulkan luka. Tapi kalau kita terus berjuang untuk melewati itu, walaupun kita semua tahu itu bukan hal yang mudah, bakalan bisa kok kita lalui. Mereka yang sudah menemukan kebahagiaan mereka pasti memulai dengan uraian air mata dan banyak luka kok di awal. Semuanya butuh perjuangan. Hari-hari masih jauh. Ini masih di awal tahun. Gak mungkin kan mau sampai di sini aja? Oh iya, bersama ini tahun 2020 sudah kita berhasil kita lewati. Yang berlarut akan segera surut. Yang kita tanya akan segera dijawab. Yang menunggu akan segera mendapat hasil. 2021 sudah datang. Dan 2020 sudah pergi. Untuk yang masih kita kenang, sudah lepaskan saja. Pergi bersama dengan tahun 2020. Dan yang masih menggenang, sampai sekarang keluarkanlah. Menangislah. Mungkin karena kita merasa belum bisa memberikan yang terbaik buat diri kita. Nggak apa-apa, kita pelan-pelan harus bisa melupakan yang menyakitkan. Semua mimpi yang belum tercapai atau harapan yang hilang di tahun 2020, ayo kita gantikan di tahun 2021 ini. Menjadi mimpi dan harapan yang lebih baik lagi. Karena kita mulai perjuangan kita yang baru, marilah kita selalu berjuang dan membiarkan yang berlalu pergi bersama kenangannya. Ingat, masih ada yang ingin melihatmu tersenyum. Dengan ini, buku 2020 halaman terakhir sudah ditutup. Mungkin dengan banyak kekecewaan, rasa sakit, orang yang banyak datang dan pergi yang tentunya memberikan pelajaran untuk kita. Banyak tantangan dan kenangan yang sudah tercatat di buku 2020 sampai dengan endingnya. Semangat ya di awal tahun. Dan mulai perjuangan yang baru untuk kamu supaya bisa lebih baik lagi. Selamat menjalani 2021 yang harapannya menjadi tahun bahagia menggantikan yang lalu-lalu. Tidak juga lupa untuk bilang terima kasih 2020 untuk membentukku menjadi pribadi yang lebih baik, kuat dan tangguh. Hingga kita berkata, aku siap dan menyambut 2021.
you.